Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan presentasi mengenai hadis Islam, iman, dan ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis ini menyangkut tingkatan agama di mana Jibril datang kepada Rasulullah SAW yang duduk di antara para sahabat dan mengajarkan tentang agama. Berikut bunyi hadis tersebut. An Umar radhiyallahu anhu aidu qala bainama nahnu julusu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumi idza tala'a alaina rajulun syadidu bayadis sayadi syadidu sawadis sya'ar la yura alaihi atharus safari fala ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada raqatayhi ila raqatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan diletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islamu an tashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja baiti in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Qala sodaqtu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquh. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala anta abdullahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari wa syarrih. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran. Yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Qala sodaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala anta'budullaha ka'annakan taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Lelaki itu berkata, kau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Qala fa'ukhbirni an
minas sa'ati qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il qala fahbirni an amaratiha qala antalidal umatu rabbataha fa antarol kufatal uratul alata ri'a asyai yatatawalun nafil bunuyan thumma antalaq falabithtu maliya thumma qala ya Umar atadri anis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allamukum dinukum. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang telanjang kaki, tanpa memakai baju atau miskin, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi, aku pun terdiam. Sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Itulah hadis Islam, iman, dan ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian ada faedah yang dapat dipetik dari hadis ini. Yang utama adalah bahwa Islam memiliki 5 rukun dan iman mencakup 6 rukun. Islam adalah amalan-amalan anggota badan dan iman sebagai amalan-amalan hati. Sedangkan penjelasan tentang ihsan yaitu manusia beribadah kepada Tuhannya dengan ibadah yang mengharapkan dan menginginkan atau melihat wajah Allah, seolah-olah ia melihatnya, sehingga ia ingin sampai kepadanya. Jika ia tidak sampai pada tingkatan tersebut, maka kepada derajat kedua yaitu beribadah kepada Allah karena takut dan menghindari siksanya. Mengenai hari kiamat merupakan ilmu yang tersembunyi, sehingga barang siapa yang mengklaim mengetahuinya, maka ia berdusta. Hari kiamat yang hanya memiliki tanda-tanda. Pertama, yang sudah berlalu. Kedua, muncul dalam bentuk baru. Dan ketiga, tidak datang persis menjelang hari kiamat. Yang ketiga adalah tanda-tanda terbesar seperti turunnya Isa, putra Maryam, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan terbit matahari di tempat terbenam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.